Kali ini kita akan bahas tentang sistem 2 derajat kebebasan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah 2 degree of freedom system. 2 DOF, degree of freedom. Nah, arti 2 derajat kebebasan ini adalah sistem ini memiliki 2 natural frequency. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita hanya suatu sistem itu hanya kita ketahui atau kita hitung satu natural frequency, nah, karena merupakan satu degree of freedom. Nah, yang ini itu karena 2 derajat kebebasan itu berarti dia memiliki 2 natural frequency. Kalau 3 derajat kebebasan ya ada 3 natural frequency, 4 juga ada 4 natural frequency, dan seterusnya. Jadi kita namakan ini dua derajat kebebasan itu memiliki 2 natural frequency. Kita namakan omega n1 dan omega n2. Ya, jadi tiap ada 2 natural frekuensi. Nah, tiap natural frekuensi itu kita namakan dengan modus getar. Jadi dia memiliki 2 modus getar, modus getar yang satu dan modus getar kedua. Nah, contoh sistemnya adalah seperti ini, ada sebuah pegas massa ditempel di dinding. Nah, ini untuk menggambarkan gerakan dari sistem ini kita perlu 2 koordinat, yaitu koordinat dari getaran massa 1 dan koordinat dari getaran massa 2. Nah, karena getaran dari massa 1 dan massa 2 ini bisa berbeda. Bisa jadi X-nya itu lebih besar daripada X2 atau sebaliknya. Atau bisa juga sama. Jadi bisa sama bisa berbeda, maka kita perlu 2 koordinat yang menggambarkan gerakan dari massa 1 dan massa 2. Ini karena antara massa 1 dan massa 2 ada pegasnya, sehingga nanti ada jarak relatif antara X1 dan antara M1 dan M2. Nah, kalau ini tidak ada pegas, misalkan dikasih dengan batang balok juga, maka kita bisa nyatakan gerakan sistem ini dengan 1 derajat kebebasan, yaitu hanya X1. Nah, akibat adanya pegas ini kita tidak bisa menggunakan satu koordinat, kita harus pakai 2 koordinat untuk menggambarkan gerakan sistem ini. Makanya disebut dengan 2 derajat kebebasan. Nah, kita analisis diagram bodi bebasnya terlebih dahulu. Nah, kita misalkan X1 itu lebih besar daripada X2. Jadi gerakan dari massa 1 ini ke kanan itu lebih besar dibanding dengan gerakan massa 2 ke kanan. Bisa juga nanti kita misalkan X1-nya lebih kecil juga bisa, nanti hasilnya sama. Nah, dalam contoh ini saya asumsikan bahwa massa gerakan dari massa 1 itu lebih besar dibanding dengan gerakan dari massa 2. X1 lebih besar dibanding dengan X2. Nah, apa akibatnya ketika massa 1 itu gerakannya lebih besar dibanding dengan massa 2? Maka K1 ini akan memanjang, karena kan semua bergerak ke kanan. Ini bergerak ke kanan, ini juga bergerak ke kanan. Maka K1 ini memanjang. Kemudian K2 itu memendek, karena ketekan ini bergerak ke kanan, ini juga bergerak ke kanan, maka ini ketekan. Nah, ini permisalannya, kondisi misalnya untuk menganalisis diagram bodi bebasnya. Nah, K1 itu memanjang, K2 memendek atau tertekan. Nah, bagaimana dengan K3? Ketika kita bayangkan ketika X1 itu lebih besar dibandingkan X2, berarti K3 ini memendek. Kalau X1 itu lebih kecil dibanding dengan X2, nanti memanjang. Kalau X1 ini lebih besar, jadi geserannya M1 lebih besar dibanding dengan geseran M2, berarti dia gasnya memendek. Nah, dalam kasus ini berarti K3-nya adalah tertekan atau memendek. Jadi ini adalah tension, ini compression, ini compression. Nah, kita buat Fibur diagramnya. Nah, ini adalah gambaran dari gerakan yang kita asumsikan ini. Ini adalah posisi seimbangnya, baik massa 1 maupun massa 2. Kemudian massa 1 bergerak sejauh X1 dan massa 2 bergerak ke kanan sejauh X2. Nah, ini misalkan kalau misalkan pegas yang di tengah pegas K3 itu tidak memanjang atau memendek, dia konstan. Berarti kalau pegasnya tidak memanjang atau memendek, berarti ketika massa M1 bergerak sejauh X1, M2 juga bergerak sejauh X1. Nah, ini
ini bergerak X1, ini bergerak X1. Nah, itu artinya masa ini pegas yang di K3 ini tidak memanjang maupun tidak memendek, dia konstan. Nah, tetapi kenyataannya gerakan N2 itu hanya kecil, X2 nya lebih kecil dibanding dengan X1. Nah, sehingga pegas memendek. Memendeknya seberapa? Memendeknya berarti X1 dikurangi dengan X2. Ini deltanya di ini berarti memendeknya. Ini adalah deltanya, delta pegasnya. Jadi kalau dari sini ke sini dia sama panjangnya, konstan, ini panjang awalnya, namun kenyataannya dia menjadi seperti segini. Berarti dia memendek sebesar delta, yaitu X1 dikurangi X2. Nah, dengan demikian kita bisa gambarkan free body diagramnya. M1 bergerak ke kanan berarti inersianya ke kiri, yaitu Mx1 double dot. Kemudian karena pegasnya ini memanjang berarti dia ketarik pegas ke kiri, yaitu sebesar Kx1, K1 X1. Ini ya X1 nya. Kemudian bagaimana dengan yang ini yang agak rumit ya. Karena pegas 3 itu memendek, K3 memendek, berarti masa ini akan ketekan ke kiri oleh pegas 3. Besarnya adalah K kalikan delta. K3 kalikan delta. Deltanya adalah tadi ya, X1 dikurangi dengan X2. Nah, ini aksi reaksi berarti masa 2 juga kena gaya pegas yang sama, yaitu K3 X1 X2, K3 kalikan X1 X2, tetapi dia arahnya berlawanan dengan yang masa 1, yaitu ke kanan. Jadi masa 2 itu ketekan oleh pegas ke kanan. Kemudian juga ketekan pegas ke kiri sebesar K2 kalikan X2. X2 adalah pergerakan dari M2-nya ini. Karena ini ya K2 karena bergerak ke kiri sejauh X2 berarti gaya pegasnya adalah K2 kalikan X2. Nah, kemudian inersianya karena massa 2 juga bergerak ke kanan berarti inersianya ke kiri, yaitu M2 kalikan X2 double dot. Jadi pada massa 1 bekerja 3 gaya pegas K1 X1 ke kiri dan juga pegas K3 kalikan X1 dikurang X2 ke kiri. Selain itu juga ada gaya inersia ke arah kiri M1 kalikan X1 double dot. Nah, dan massa 2 itu juga ada 3 gaya. Yang pertama gaya pegas oleh pegas 3 yaitu K3 kalikan X1 dikurangi X2. Kemudian gaya pegas 2 yaitu K2 kalikan X2 dan gaya inersia N2 X2 double dot. Ini kita analisis yang massa 1 dulu. Kita gunakan hukum Newton pertama, jumlah gaya sama dengan 0. Sehingga kita asumsikan ke kiri itu positif, ke kanan negatif, berarti ini positif semua. M1 kalikan X1 double dot ditambah K1 kalikan X1 tambah dengan K3 kalikan X1 min X2 sama dengan 0. Nah, ini kita pecah. M1 kalikan X1 double dot, ini M1 ya. M1 kalikan X1 double dot tambah K1 kalikan X1 tambah K3 kalikan ini K3 kalikan X1 dikurangi dengan K3 kalikan X3 sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan X1 nya, kita kumpulkan supaya nanti variabelnya itu menjadi X1 X1 maupun X2. Sehingga jadi M1 kalikan X1 double dot, ini kita bisa keluarkan X1 nya tambah K1 tambah K3 kalikan X1 dikurangi K3 kalikan X2 sama dengan 0. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Nah, ini sudah selesai untuk masa 1. Sekarang lanjut ke masa 2. Masa 2 berarti ini tambah ini sama dengan ini. Berarti M2 kalikan X2 double dot ditambah dengan K2 kalikan X2 dikurangi K3 kalikan X1 min X2 sama dengan 0. Ini tambah ini kurangi ini sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ini tambah ini kurangi ini sama dengan 0. Nah, kita uraikan juga sehingga menjadi N2 X2 double dot tambah K2 tambah K3 dalam kurung X2 min K3 kalikan X1 sama dengan 0. Ya, ini kita keluarkan X2 nya. Ini adalah persamaan 2. Nah, kemudian kita buat ke dalam bentuk matrik antara persamaan 1 dan 2 ini. Jadi seperti ini. Jadi ini sama, jadi cara membacanya matrik adalah baris dikalikan kolom, berarti M1 X1 double dot ditambah dengan 0, ini kalikan ini 0, ditambah K1 plus K2 plus ditambah K1 plus K3 kalikan X1 dikurangi dengan ini kan min ya, min K3 kalikan X2 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan
sama. Kita cek ya, M1 kalikan X1 double dot ini, M1 kalikan X1 double dot ini kan 0, kemudian ditambah K1 plus K3 kalikan X1 tambah dengan K1 kalikan K3 kalikan X1, kemudian dikurangi K3 kalikan X2 kalikan, dikurangi K3 kalikan X2 dikurangi K3 kalikan X2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2 nya sama, bisa dicek. Ini 0 berarti M2 kalikan X2 double dot, M2 kalikan X2 double dot ditambah dengan ini kalikan ini, min K3 kalikan X1, min K3 kalikan X1 ditambah dengan K2 plus K3 kalikan X2, K2 plus K3 kalikan X2 sama dengan 0. Nah, udah bener. Nah, yang ini kita sebut dengan matrik massa, ini X double dot, ini matrik gasnya, matrik massa, matrik kekakuan gas. Ini sama dengan bentuk yang awalnya ya, bahwa M kalikan X double dot tambah KX sama dengan 0. Ini kita rubah dalam bentuk matrik. Karena kita menganalisis sistem dua derajat kebebasan, berarti matriknya adalah 2 kali 2. X tentunya karena ada 2 derajat kebebasan, berarti X dotnya adalah X1 dan X2 dot, K-nya juga 2 kali 2, X-nya adalah X1 dan X2, ada 2 baris, sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Nah, kita contohkan dengan menggunakan angka supaya lebih jelas. Misalkan M1 itu 1 kg, N2 2 kg, K1 adalah 1 Nm per meter, K2 adalah 2 Nm per meter, dan K3-nya adalah 3 Nm per meter. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke sini. Kita substitusi yang diketahui ini ke dalam matriknya ini. Nah, pertanyaannya adalah hitung natural frekuensi 1 dan natural frekuensi 2. Kemudian hitung mode shape 1 dan mode shape 2. Kemudian apa arti fisik dari mode shape 1 dan 2 ini? Nah, ini kita bahas. Nah, dengan diketahuinya ini, data-data ini kita masukkan ke dalam matrik yang telah kita turunkan sehingga menjadi seperti ini. Ini M1, ini M2, ini adalah ini tadi ya, mana? K1 tambah K3, K1 tambah K3 adalah 4, kemudian ini min K3 berarti min 3, ini min K3 berarti min 3, K2 tambah K3 adalah K2 tambah K5, berarti jadi seperti ini, 4 min 3 min 3 5. Ini adalah M1, ini M2. Nah, sama bentuknya, kalikan X1 double dot kalikan X2 double dot, ini adalah X1 dan X2 sama dengan 0. Nah, kita asumsikan seperti pada video jauh sebelumnya, di awal-awal kita asumsikan bahwa getaran yang terjadi atau simpangan yang terjadi antara massa 1 dan massa 2 itu adalah fungsi sinus. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan getarannya, solusinya dari getaran dari massa 1 ini. Getaran dari massa 1 dan getaran dari massa 2 itu adalah fungsi sinus. Hingga X1 itu adalah A1 sin omega T dan X2 itu adalah A2 sin omega T. Nah, ini kenapa tidak ada beda fasanya? Tidak ada beda fasanya karena tidak ada damper ya. Ketika tidak ada damper berarti beda fasanya sama dengan 0, sehingga simpangan dari massa 1 dan simpangan dari massa 2 itu beda fasanya 0. Oke, setelah itu karena kita butuhnya selain X1 dan X2 itu juga X1 double dot dan X2 double dot, berarti yang ini kita turunkan supaya nanti kita bisa substitusi ke dalam persamaan 4 ini. Nah, berarti X1 double dot adalah min omega kuadrat A1 sin omega T dan X2 double dot adalah min omega kuadrat A2 sin omega T. Ditulis dalam persamaan matrik seperti ini. X1 double dot, X2 double dot. X1 double dot adalah min omega kuadrat A1 sin omega T. X2 double dot adalah min omega kuadrat A2 sin omega T. Dalam bentuk matriknya, ini adalah persamaan 6. Sekarang persamaan 5 dan 6 kita masukkan ke dalam persamaan 4. Persamaan yang ini X1 double dot dan X2 double dot serta X1 dan X2 ini kita substitusi ke dalam sini. Ini kita ganti. Jadi X double dotnya kita masukkan ke sini dan X-nya ini kita masukkan ke dalam matrik ini sehingga menjadi seperti ini.
Nah ini adalah matriknya ini. Kemudian X1 double dotnya kita ganti dengan yang ini, sehingga menjadi ini. Ini matrik awalnya. Kemudian X1 dan X2 nya adalah sin omega kuadrat dikalikan A1 A2 sin omega T. Kemudian ditambah dengan matrik ini, X nya adalah yang ini. Jadi X nya kita ganti ini menjadi 4 min 3 min 3 5 kalikan A1 A2 sin omega T. 4 min 3 min 3 5 kalikan A1 A2 sin omega T sama dengan 0. Nah ini kalau kita kalikan, biar gampang kita kalikan, berarti matrik yang ini 1002 ini menjadi ini tiap elemen kita kalikan dengan min omega kuadrat. Jadi min omega kuadrat ini kali ini 0, ini kalikan ini 0, ini kalikan ini adalah min 2 omega kuadrat. Kalikan A1 A2 sin omega T plus ini. Sekarang ini ada variabel yang sama, yaitu A1 A2 dan sin omega T. A1 A2 dan sin omega T. Berarti ini kita bisa keluarkan. Kita keluarkan, kemudian dikalikan dengan yang ini ditambah dengan ini. Nah, seperti persamaan biasa ya. Ini bedanya hanya bentuk matrik. Jadi A1 dan A2 kita keluarkan serta sin omega T karena ini ada sama. Sehingga kalau kita keluarkan A1 A2 sin omega T berarti menjadi matrik ini ditambah dengan matrik ini. Pertambahannya dengan tiap-tiap elemen per elemen. Sehingga ini ya menjadi min omega kuadrat ditambah dengan 4. Jadi sini 0 ditambah min 3 min 3, 0 ditambah dengan min 3 min 3, min 2 omega kuadrat tambah 5. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Nah, sekarang ini ada dua perkalian ya. Jadi kan ini kalau matrik kan ini tambah ini kalikan ini ditambah dengan ini kalikan ini dalam kurung dikalikan sin omega T sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah min 3 kalikan ini ditambah dengan ini kalikan ini dalam kurung kalikan sin omega T sama dengan 0. Nah, berarti supaya ini 0 itu salah satunya atau dua-duanya harus 0. Jadi kalau ini 0 pasti dia 0. Ini 0 ini 1. Ini 0 juga. Ini 0 ini 1 0 juga. Nah, jadi supaya hasilnya 0 itu salah satu baik yang di dalam matrik ini maupun sin omega T itu harus salah satunya 0. Kalau dua-duanya ya dua-duanya 0 ya tidak ada gunanya ya. 0 kali 0 kalikan 0 sama dengan 0. Nah, itu tidak ada gunanya. Sehingga kita harus pilih salah satunya itu tidak 0. Nah, kita sudah tahu bahwa sin omega T itu tidak selalu 0. Jadi saat tertentu aja dia 0. Berarti yang sin omega T tidak bisa kita rubah-rubah karena dia secara otomatis dia suatu saat 0, suatu saat naik, kemudian turun 0, minus dan seterusnya, sinyal sinus ya. Nah, ketika ini sinyal sinus berarti yang ini tuh harus 0 supaya hasilnya 0. Nah, jadi matrik ini dikalikan dengan A1 A2 itu harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0, tetapi A1 dan A2 itu tidak boleh 0 ya. Kenapa tidak boleh 0? Karena ini kalau A1 itu kan amplitude massa 1, A2 adalah amplitude massa 2. Amplitude massa 1 dan amplitude massa 2. Nah, jika A1 dan A2 itu 0, berarti kan dia tidak bergerak. Ketika tidak bergerak ya berarti buat apa kita analisis? Kita kan pengennya dia getarannya itu seperti apa. Berarti X1 dan X2 itu atau A1 amplitude dari getaran X1 dan amplitude dari getaran M2 itu tidak boleh 0. Nah, ini tidak boleh 0 supaya ini bergetar. Ini kita namakan persamaan 7. Nah, berarti kesimpulannya ini berarti matrik ini dikalikan dengan amplitudenya itu harus sama dengan 0. Kita abaikan yang sin karena sin kita sudah tahu kadang 0 kadang tidak, berarti ini harus 0. Nah, jadi ini kalikan ini harus sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan perkalian matrik yang sama dengan 0? Nah, itu kita review sebentar tentang matematik. Nah, kita review matematik bagaimana menyelesaikan persamaan matrik yang sama dengan 0. Misalkan ada dua persamaan ya, 2x tambah 3y sama dengan 0, kemudian 3x tambah 5y sama dengan 0. Kita buat matriknya.
matrik ini 23, 35, XY sama dengan 0 kan. 2X ditambah 3Y sama dengan 0, yang bawah 3X tambah 5Y sama dengan 0, sama dengan ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, itu kita harus cek determinannya. Nah, ketika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka X sama dengan Y itu sama dengan 0. Determinan itu diagonal dikurangi ya. Jadi diagonal yang mengarah ke kanan dikurangi perkalian ini 2 kalikan 5 dikurangi 3 kalikan 3, itu jika tidak sama dengan 0 maka X dan Y itu X dan Y itu sama dengan 0. Contoh ini 2 kalikan 5, ini determinannya ya, 2 kalikan 5 dikurangi 3 kalikan 3, berarti 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Ini tidak 0, berarti untuk memenuhi persyaratan ini itu X itu harus sama dengan Y sama dengan 0. Jadi X itu 0 dan Y itu 0 untuk bisa memenuhi persamaan ini. 2 kalikan 0, 0 tambah 3 kalikan 0, 0. 3 kalikan 0, 0 tambah 5 kalikan 0 sama dengan 0. Nah, berarti sesuai. Itu kalau determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulnya kalau determinannya tidak sama dengan 0 maka nilai X dan Y itu sama-sama dengan 0. Sama-sama 0 supaya memenuhi persamaan ini. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya memang dua persamaan. Nah, kita contoh yang lain. Ini ada dua persamaan. 2X tambah 3Y sama dengan 0, 4X tambah 6Y sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya karena persamaannya simpel, kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya hanya satu persamaan. Dimana persamaan yang kedua ini adalah perkalian dari persamaan 1 kalikan 2. 2 4, 3 kalikan 2 6 sama dengan 0. Ini sebenarnya dua persamaan. Nah, sekarang kita cek ini sebenarnya satu persamaannya dinyatakan dengan dua persamaan. Sebenarnya satu persamaannya. Ini kan persamaan 2 sama dengan persamaan 1 kalikan 2. Nah, kita buat matriknya. Bagaimana bedanya dengan yang di atas? Kalau di atas tadi memang benar-benar dua persamaan yang berbeda. Kalau ini persamaan yang sama. Kita cari matriknya. 2 kalikan 3, ini 2, 3, 4, 6 XY. 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ini 4X tambah 6Y sama dengan 0. Nah, kita cari determinannya. 2 kalikan 6 dikurangi dengan 4 kalikan 3. 12 kurangi 12 sama dengan 0. Nah, ketika determinannya 0 berarti dia solusi X dan Y, nilai X dan Y itu berarti tidak sama dengan 0. Artinya dia hanya satu persamaan. Ya, jadi suatu persamaan, dua persamaan itu sebenarnya bisa kita katakan satu persamaan itu jika determinannya itu 0. Ketika determinannya 0 berarti nilai X dan Y itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang kita pakai kan tadi ini persamaannya, bahwa ini itu harus sama dengan 0. Tadi sudah tahu bahwa ini itu harus sama dengan 0. Ini kalau kita bawa ke teori yang di atas, kan kita pengennya A1 dan A2 tidak sama dengan 0, berarti kita harus cek yang kedua ini. Supaya X dan Y tidak sama dengan 0, supaya A1 dan A2 tidak sama dengan 0, berarti determinannya itu harus 0. Nah, determinannya berarti ini kalikan ini dikurangi dengan ini kalikan ini itu harus sama dengan 0 supaya A1 dan A2 tidak sama dengan 0. Jadi, seperti itu kesimpulannya. Artinya ketika determinannya 0 itu bergerak ya, karena A1 dan A2 tidak sama dengan 0. Artinya bergetar. Nah, kita bikin ini adalah simbol determinan. Ini adalah matriknya sama dengan 0, determinannya sama dengan 0. Supaya non-trivial solution, artinya ada solusinya. Karena kalau A1 dan A2 itu 0 berarti namanya trivial solution, artinya solusi yang tidak penting. Kalau ini supaya penting, supaya ada getarannya gitu. Itu istilah aja. Nah, ini adalah simbol determinan, artinya dia membuat dua persamaan jadi satu persamaan, karena sebenarnya persamaannya itu hanya satu tapi wujudkan dalam dua seperti ini tadi ya. Oke, sekarang kita cari determinan sama dengan berarti 4 min omega kuadrat dikalikan dengan 5 min 2 omega kuadrat sama dengan 4 min omega kuadrat ditambah dengan 5 kurangi 2 omega kuadrat dalam kurung dikurangi min 3 dikalikan dengan min 3 sama dengan 0.
Nih 4 min omega kuadrat dikalikan dengan 5 min 2 omega kuadrat dikurangi min 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini 4 min omega kuadrat dikalikan 5 min 2 omega kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan omeganya? Karena ini persamaan omega kuadrat, berarti nanti solusinya sudah pasti ada 2 ya, omega 1 dan omega 2. Makanya disebut dengan 2 derajat kebebasan seperti yang tadi ya. Kalau 2 derajat kebebasan berarti dia memiliki 2 natural frekuensi, yaitu omega n1 dan omega n2. Omega n1 itu menimbulkan mode shape 1, mode getaran 1, sedangkan omega 2 itu menimbulkan mode shape 2, mode getaran yang kedua. Sekarang kita selesaikan yang ini. Caranya adalah kita misalkan bahwa omega kuadrat itu lambda, sehingga persamaan di atas menjadi 4 min lambda dikalikan dengan 5 min 2 lambda kurangi 9 sama dengan 0. Kita kalikan 4 kali 5 20. Ini kalikan ini min 8 lambda min 5 lambda ditambah dengan 2 lambda kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kita susun lagi supaya lebih enak. Jadi 2 lambda kuadrat dikurangi 13 lambda tambah 11 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC, di mana akar-akar atau solusi dari lambda 1 maupun lambda 2 adalah, kalau dalam rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Min B, min kalikan min berarti plus, jadi 13 plus minus akar B kuadrat 13 kuadrat dikurangi dengan 4 kalikan 2 kalikan 11 dibagi dengan 2 kalikan 2, sehingga 13 menjadi 13 plus minus 9 dibagi dengan 4. Nah, 13 ditambah 9, 13 dikurangi 9 dibagi 4, berarti 4 bagi 4 sama dengan 1, ini lambda 1. Yang kedua adalah 13 tambah 9 dibagi dengan 4, menjadi lambda 2 adalah 5,5. Dan lambda 1 adalah lambda 2, berarti kita bisa cari omeganya. Lambda 1 sama 1, tadi ada lambda itu adalah omega kuadrat, jadi omega kuadrat itu sama dengan 1. Berarti omega atau natural frekuensi yang 1 itu adalah 1 radian per detik. Karena akar dari 1 tetap 1. Lambda 2 dengan cara yang sama, berarti natural frekuensi yang kedua yaitu akar dari 5,5, yaitu 2,345 radian per detik. Ini natural frekuensi 1, ini natural frekuensi 2. Nah, kita sudah tahu natural frekuensi 1 dan natural frekuensi 2. Nah, sekarang kita sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan tadi adalah ini ya. Itu natural frekuensi 1 dan natural frekuensi 2 kita sudah ketemu. Nah, sekarang yang kedua kita hitung mode shape 1 dan mode shape 2 nya seperti apa. Dan apa arti fisiknya. Nah, ini kita bahas di ini pembahasan soal selanjutnya. Ini pertanyaan pertama kita sudah jawab. Sekarang kita menghitung mode shape nya. Kita sudah tahu natural frekuensi 1 dan 2, sehingga kita tinggal substitusi ke persamaan asalnya, yaitu yang ini. Berarti ini omega, ini kita ganti omega 1, ini omega 1. Kita analisis dulu yang lambda 1 ya, yang omega 1 radian. Setelah ini untuk mode shape 1. Untuk yang mode shape 2 nanti kita ganti lambdanya itu menjadi natural frekuensi omeganya itu kita ganti dengan 2,345. Sekarang kita ganti 1 dulu. Ini 4 min omega kuadrat atau min omega kuadrat tambah 4. Omeganya kita ganti 1 kalikan A1 A2. Ini omeganya ya, omeganya 1, ini omeganya 1. 1 A2 sin omega T sama dengan 0. Nah, kita tujuannya adalah mencari perbandingan amplitudo 1 dan amplitudo 2 supaya nanti terlihat bagaimana mode shape-nya. Nah, untuk mencari amplitudo berarti nilai dari sin omega T nya adalah 1. Atau kalau dalam kurva sin kan berarti dia ketika sudutnya ini 90 derajat maka dia 1 itu artinya maksimal. Ketika sinnya itu nilainya maksimal berarti dia adalah simpangan maksimalnya atau amplitudonya. Berarti ini kita sama dengan 1. Ini persamaannya menjadi seperti ini. Ini menjadi 3, ini min 3, ini menjadi min 4 tambah min 2 tambah 5 adalah 3. Jadi matriknya menjadi 3 min 3 kalikan A1 kalikan A2 kalikan 1
sama dengan 0. Hingga 3A1 dikurangi dengan 3A2 sama dengan 0, sedangkan persamaan yang kedua adalah min 3A1 ditambah dengan 3A2 sama dengan 0 ini. Nah, dari dua persamaan ini kita tahu bahwa ini sama ya persamaannya. 3A1 sama dengan ini kalau kita pindah ke sebelah kanan sama dengan kan positif, berarti 3A1 sama dengan 3A2, sehingga A1 dibagi A2 sama dengan 1. Ini adalah mod shape 1. Artinya amplitudo 1 itu sama dengan amplitudo yang massa 2. Amplitudo massa 1 dan itu sama dengan amplitudo dari massa 2. Artinya massa 1 dan massa 2 itu bergerak pada saat yang sama dengan arah yang sama dan amplitudonya juga sama. Nah, jadi kalau dibayangkan, karena amplitudo dan arahnya sama, berarti ketika X1 nya itu bergerak ke kanan 1 cm, yang M2 juga ke kanan 1 cm. Nah, berarti sama, gerakannya itu sama-sama ke kanan semua. Ini ke kanan, ini juga ke kanan, jadi gini, sama persis, arahnya sama, amplitudenya juga sama, bergerak dengan bebarengan gitu. Nah, itu mode shape yang satu. Nah, artinya kalau kita gambarkan kurvanya seperti contohnya, jadi contohnya biasanya ini, karena A1 itu sama dengan A2, berarti kalau kita kasih dia simpangan 1 cm, ini juga kita kasih simpangan 1 cm, kemudian kita lepaskan, jadi ini kita geser karena 1 cm, kemudian kita lepaskan, nanti getarannya itu akan sama. Ini. Itu adalah mode shape 1. Karena amplitudenya sama besar, terjadi di saat yang sama dengan arah yang sama. Ini, itu getaran yang pertama. Kalau kita buat kurvanya seperti ini. Ini simpangan X1 sama dengan simpangan X2, berarti yang massa 1 maupun massa 2 kita kasih simpangan awal atau kita geser ke kanan 1 cm misalkan ya. Kita geser 1 cm, maka massa 1 dan massa 2 itu akan bergerak dengan sama barengan. Seperti tadi ya, kanan semua, kanan kiri kanan sama persis. Jadi jarak antara X1 massa 1 dan massa 2 itu sama persis. Nah, bagaimana dengan periodenya? Periodenya ya kita tinggal menggunakan rumus ini ya. 2 omega kan 2pi per T, berarti periodenya adalah T sama dengan 2pi dibagi omega. 2pi bagi omega adalah 2pi bagi 1, berarti 6,28 detik. Periodenya itu adalah 6,28 detik. Frekuensinya berarti 1/6,28. Nah, itu untuk mode shape yang pertama, bergerak dengan bebarengan. Kemudian bagaimana dengan mode shape yang kedua? Jadi kita tinggal substitusi natural frekuensi kedua ini ke dalam persamaan ini. Ini menjadi ini, karena frekuensinya 2,345 kuadrat, berarti min 2,345 kuadrat, yang ini juga min ini 2,345 kuadrat. Ini sama, ini dengan 1 untuk mencari amplitudonya. Berarti ketemunya itu ini ya, min 1,5 A1 dikurangi dengan 3A2 sama dengan 0. Ini kita pindah ke kanan, berarti menjadi min 1,5 A1 sama dengan positif 3A2, sehingga A1 itu sama dengan min 2A2. Jadi A1 itu minus 2 kalinya dari A2. Amplitude massa 1 itu sama dengan minus amplitudonya 2 kali minus amplitudo. Jadi A1 itu 2 kali amplitudo dari massa 1 itu amplitudenya 2 kali massa A2, tetapi arahnya berkebalikan karena dia minus. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita kasih yang massa 1 itu kita kasih simpangan ke belakang minus 2. Kemudian massa 2 nya kita kasih simpangan ke depan 1. Kan berarti A1 sama dengan minus A2. A1 nya adalah min 2. Ini contoh ini ya. Ini kita simpangan dari X1 ke belakang yaitu sebesar min 2.
contoh di sini min 2 itu sama dengan kita kasih simpangannya yang massa 2 itu adalah 1. Ini simpangan A1 adalah min 1, ini min 2. Saya rumus ini ya, bahwa A1 adalah min 2A2, A1 ini tadi adalah min 2, kemudian supaya benar persamaannya berarti kita kasih simpangan yang A2 itu adalah positif 1 kalikan 1. Nah, min 2 sama dengan min 2 kalikan 1, kan min 2 sama dengan min 2, benar. Berarti supaya terjadi mode shape yang kedua ini berarti amplitudo yang massa 1 itu adalah, sebagai contoh kita kasih min 2, maka amplitudo yang massa 2 itu harus kita kasih 1 supaya ketemu persamaan ini. Nah, artinya ketika massa 1 itu kita geser 2 cm ke kiri, contohnya 2 cm atau 4 cm atau 10 cm terserah, yang penting nanti persamaan ini memenuhi. Sebagai contoh ini kita kasih geser massa 1 ke kiri 2 cm, ini kondisi awalnya. Kemudian kita juga kasih simpangan awal bagi massa 2 itu ke kanan sebesar 1. Nah, itu kalau kita lepaskan maka gerakannya itu akan berlawanan. Jadi ketika massa 1 itu maju, justru yang massa 2 itu mundur, dan seterusnya. Ini maju mundur maju mundur. Nah, artinya gini, kita ini ya. Jadi yang massa 1 kita geser ke belakang 2 cm, yang massa 2 kita geser ke depan 1 cm. Jadi yang ini kita geser ke belakang 2 cm, yang ini kita geser ke kanan 1 cm, ke depan 1 cm, ini ke belakang 2 cm. Nah, ketika kita lepaskan nanti dia gerakannya gini, antara M1 dan M2. Jadi M1 dan M2 itu berlawanan arah. Ini ke depan, kalau ini ke depan, M1 ke depan, ini ke belakang, kalau M2 ke belakang dia ke depan. Jadi getarannya gitu. Nah, bagaimana periodenya? Periodenya tinggal kita bagi dengan 2B yang ini. Mana? 2,34 2B dibagi dengan 2,34 menjadi 2,68. Periodenya sama ya, antara yang massa 1 dan massa 2 sama. Nah, ini mode shape 2. Jadi mode shape 1 itu, mode shape 1 tadi dia bergerak sama persis sini. Mode shape yang kedua dia bergeraknya berlawanan. Tapi amplitudo yang massa 1 itu lebih besar dibanding dengan amplitudo dari massa 2 dan berlawanan arah. Oke. Nah, sekarang itu adalah kondisi khusus untuk memunculkan mode shape 1 dan mode shape 1 dan mode shape 2 yang ini. Nah, bagaimana kalau simpangan awalnya itu selain dari yang tadi? Kita ingat, kita review bahwa ketika tidak ada damper berarti amplitudonya itu akan sama dengan kondisi awalnya kan. Ketika tidak ada damper dia akan bergerak terus menerus dengan amplitudo yang sama, tidak terbatas, teorinya seperti itu. Berarti kalau kita kasih simpangan awalnya min 2 berarti nanti amplitudonya juga 2. Nah, ketika kita kasih simpangan 1 berarti nanti amplitudonya juga 1 karena nanti tidak ada damper, ini selalu sama. Itu oleh karenanya untuk mewujudkan mode shape 1 dan mode shape 2 yaitu berdasarkan amplitudonya, ya kita tinggal kita kasih simpangan sesuai dengan amplitudonya tersebut. Oke, bagaimana jika simpangan awalnya itu sembarangan, tidak sesuai dengan mode shape 1 dan mode shape 2, selain dari mode shape 1 dan mode shape 2, nanti ketika kita kasih simpangan awal yang tidak sesuai dengan mode shape 1 maupun mode shape 2 ini, berarti dia nanti getarannya itu baik yang massa 1 dan massa 2 itu akan merupakan kombinasi dari mode shape 1 dan mode shape 2. Nah, misalkan ini tadi mode shape 1 itu kan kita kasih amplitudo yang sama, kita geser ke kanannya dengan sama jaraknya, kemudian kita lepas, ini nanti gini. Atau kita geser ke belakang minus dengan sama besar, nanti gini juga. Nah, mode shape 2 nya kita geser ke
yang masa 1 kita geser ke kiri 2 cm, yang sini ke kanan 2 cm, nanti gini. Nah, bagaimana kalau selain dari yang itu? Dari misalkan kita kasih simpangan awal untuk masa 1 itu 1, berarti ke depan 1 cm. Yang masa 2 itu kasih kita belakang 1 cm. Ini depan 1 cm, ini ke belakang 1 cm. Kalau kita lepas bagaimana? Kalau kita lepas berarti nanti getaran dari X1 maupun X2 masa 2 ini kan sembarangan. Dia akan gabungannya, jadi tidak beraturan ini. Itu adalah kombinasi dari dua mode, kombinasi dari getaran yang sama dengan yang berlawanan tadi. Itu kalau simpangan awalnya selain dari yang simpangan awal mode shape 1 dan mode shape 2. Nah, demikian penjelasan tentang sistem 2 derajat kebebasan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.